teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi channel YouTube SMK Islam Raudatul Azhar. Improve your life skill here. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dapat mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kali ini di episode Jumbar yang ke-9 Dinda mau ngadain sebuah segmen nih teman-teman. Jadi namanya itu ialah Kamu Nanya. Nah di sini tuh Dinda bakalan insya Allah menjawab beberapa pertanyaan yang udah ditulis oleh adik-adik pondok. Jadi insya Allah ini juga bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran tentang apa aja sih isi pertanyaannya, langsung aja. Jadi pertanyaan yang pertama itu, gimana sih caranya supaya doa-doa kita cepat terkabul? Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ngasih tuh apa yang teman-teman mau? Kenapa Allah nunda dulu? Kenapa Allah nggak ngasih kepada teman-teman apa yang sudah teman-teman doakan? Padahal kan doa teman-teman itu udah doa pas tahajud, setelah sholat, dan doa teman-teman juga ya senilai dengan perjuangan teman-teman. Istilahnya antara ikhtiar dan tawakal teman-teman itu sama doanya itu udah sepadan gitu. Tapi kenapa sih belum diijabah-ijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ternyata teman-teman, ini Dinda dapat ilmu dari pas pengajian kemarin. Nah jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pertama, ketika kita berdoa akan langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu akan digantikan dengan yang lebih baik. Misal kita minta juara 1 tapi nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah insya Allah kalau dikasih besok pasti dikasih juara umum. Jadi intinya Allah itu lebih tahu daripada kita. Ketika kita minta sesuatu yang kita bilang itu yang terbaik lah menurut kita ya, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nih, apa yang menurut kita tidak baik tapi belum tentu itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang ketiga, ketika kita berdoa, insya Allah nanti doa-doa kita yang sudah kita tabung di dunia, insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelak di yaumil akhir atau berikan kelak di akhirat. Jadi konsepnya teman-teman, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah pasti akan mengasihi kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita. Misal nih, contoh kecilnya teman-teman di rumah pengen banget yang namanya punya pesawat, punya jet pribadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang terbaik untuk teman-teman. Nah nanti apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan salah satu yang paling baik, atau apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah yang namanya yang paling terbaik. Nah lanjut teman-teman, di pertanyaan kedua, ini pertanyaannya, Kak Din, gimana sih caranya agar kita cepat hafal tentang Al-Quran atau cepat hafal Al-Quran? Nah di sini tentang menghafal Al-Quran, ya alhamdulillah juga kita sama-sama masih belajar. Jadi salah satu cara menurut Dinda yang paling efisien atau yang paling cepat untuk menghafal Al-Quran ialah menghafal dengan cara mengulang-ulang. Dan mengulang-ulang itu pun dengan makhrajul huruf yang baik dan juga ada waktunya tertentu. Kalau menurut Dinda atau ada juga dalam kitab Ta'limul Muta'alim, jadi waktu menghafal yang paling bagus itu teman-teman ada di waktu tahajud atau waktu sahur. Jadi ketika kita menghafal di waktu tersebut, insya Allah IQ kita atau pemahaman kita tentang menghafal itu akan lebih baik lagi daripada menghafal di waktu siang hari, ataupun bisa juga di waktu maghrib. Nah ini juga bisa teman-teman terapkan ketika ingin belajar, ataupun bukan hanya menghafal Al-Quran. Ketika teman-teman ingin ujian misalnya nih, nggak ada salahnya teman-teman coba untuk teman-teman belajar di waktu subuh ataupun di waktu maghrib. Nah itu ya teman-teman. Lanjut di pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaannya, nah dari Intan Permatasari. Pertanyaannya, Kak Din, gimana sih caranya supaya kita menjadi orang yang berprestasi? Jawabannya itu apa ya?
Untuk menjadi seorang yang berprestasi menurut saya itu atau menurut Dinda itu, kita harus yang pertama nih teman-teman, kita harus tahu dulu kita punya kemampuan di bidang apa, kita punya skill di bidang apa. Jangan nantinya misal kita public speakingnya bagus gitu, emang sih juga nggak ada salahnya, tapi kita coba di atletik misal, itu kan kayaknya nggak elit lah, nggak elit kayak gitu dah kan misal. Nah terus nih kita punya kemampuan yang di A tapi kita tidak punya kemampuan di B, maka kita harus mengikuti apa sih kemampuan kita atau gimana cara kita mengekspor apa-apa yang kita punya kelebihan. Contoh kecilnya, misal teman-teman punya kelebihan di bidang matematika, ya teman-teman bisa berprestasi dengan cara mengikuti lomba olimpiade matematika, mengikuti lomba-lomba tentang matematika, ataupun teman-teman bisa tartil, bisa tahfiz. Jadi teman-teman bisa ikut lomba tahfiz, lomba tartir. Intinya apa yang teman-teman punya bakat itu harus teman-teman kembangin lagi, sehingga ketika teman-teman sudah mengembangkan prestasi tersebut atau sudah mengembangkan apa skill teman-teman, insya Allah akan menjadi seorang yang berprestasi. Dan juga ukuran berprestasi setiap orang itu beda. Bisa saja dengan kita berhasil berhijrah dari yang buruk menjadi yang jelek, atau kita sudah berhasil mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, itu sudah menjadi salah satu prestasi buat kita. Jadi prestasi itu umum yang teman-teman, tidak hanya dapat juara, tidak hanya dapat juara kelas, juara umum, tapi bisa saja bernilai dengan hal-hal yang lebih lain lagi. Nah lanjut teman-teman, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Adila. Jadi pertanyaannya itu, Kak Din, gimana sih caranya agar kita nggak lalai dalam nyiapin kalau kita dikasih tugas sama ustaz dan ustazah? Nah di sini masalah gimana caranya kita nggak lalai, atau lebih tepatnya gimana cara kita mengatur waktu kita supaya apa yang ustazah kita kasih tugas kepada kita bisa cepat terselesaikan atau kita nggak lalai nih. Nah jadi di sini yang pertama yang teman-teman harus lakuin ialah tetap produktif. Jadi jangan suka malas-malasan. Emang sih kita itu sifat aslinya malas, tapi malas itu bisa kita lawan. Nah jadi salah satu caranya ialah teman-teman, misal nih teman-teman dikasih tugasnya kemarin, kalau bisa misal nggak ada gurunya nih atau jam kosong atau keluar main, kalau cara Dinda itu ketika kita nggak ada kerjaan langsung aja tuh kerjain, mumpung kan nggak ada kerjaan, daripada nanti ditumpuk-tumpuk jadinya kita lalai dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan juga ini juga berkaitan dengan cara memanajemen waktu, bagaimana cara kita supaya waktu kita itu bisa berjalan dengan semestinya, atau dalam hal kita tuh nggak melakukan hal-hal yang nggak terlalu bermanfaat, atau kita itu lebih melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi. Jadi salah satu caranya ialah teman-teman, di sini Dinda punya tips bagaimana supaya teman-teman bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi salah satu caranya ialah teman-teman di rumah bisa buat to-do list, atau apa sih yang teman-teman bakal lakuin dalam satu hari full ataupun dalam seminggu full. Jadi dari bangun tahajud, dari ini itu semua teman-teman udah tulis di sana. Jadi teman-teman tinggal contrang kalau udah selesai. Nah itu salah satu alternatif dari Dinda untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya supaya nggak lalai, bagaimana caranya biar kehidupan teman-teman itu lebih produktif lagi. Nah kita lanjut di pertanyaan yang terakhir kayaknya ini. Ntar dulu. Oh ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir itu dari Wika Safitri. Jadi pertanyaannya, apa sih pendapat Kak Dinda tentang program Jumber? Nah, itu pertanyaannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi menurut Dinda, program Jumber ini ialah program yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah. Karena Dinda terinspirasi dari salah satu konten kreator yaitu Kak Wirda Mansur, bagaimana cara beliau menyampaikan dengan cara berdiskusi, ataupun gimana caranya supaya kita sebagai generasi muda khususnya bisa lebih bermanfaat lagi kepada teman-teman kita. Karena teman-teman, kalau kita pikir-pikir, remaja-remaja sekarang itu malas banget ya yang namanya kajian gitu, apalagi kajian-kajian yang biasa-biasa. Jadi karena sekarang itu adalah zamannya digital, semuanya bisa kita cari di YouTube, kenapa enggak gitu kita buat channel yang bermanfaat, apalagi membahas tentang agama. Di sini Dinda juga masih belajar. Jadi intinya kita saling bantu, teman-teman terbantu dengan Dinda. Insya Allah juga teman-teman bisa memberikan Dinda juga motivasi, karena teman-teman di rumah itu insya Allah bisa menjadi ladang pahala buat kita semua, khususnya di channel Pondok Pesantren Al Azhar dan juga SMK Islam Raudatul Azhar. Dan di sini juga Dinda punya satu kata-kata teman-teman. Jadi sebarkanlah kebaikan walaupun itu sekecil biji Zahra.
Jadi teman-teman, ketika kita menyebarkan sesuatu yang lebih bermanfaat, ketika kita sudah meninggal dunia nanti, ada nih yang namanya pahala jariah yang tetap mengalir kepada orang-orang yang mendengarkannya. Siapa tahu dengan orang-orang yang menonton Jumber kali ini, dia bisa hijrah, dia bisa berubah, dia bisa memuhasabah dirinya. Dan juga kita tidak pernah yang namanya lupa dari dosa, karena al-insanul mahallul khata' wan nisyan. Karena manusia itu ya tempat salah dan lupa. Ketika kita salah, yaitu adalah sifat alaminya manusia. Dan juga di sini insya Allah Dinda juga bakalan berusaha apa yang Dinda sampaikan Dinda lakukan, karena salah satu impian Dinda ialah bisa menjadi bermanfaat bagi agama, negara, nusa dan bangsa. Nah, mungkin hanya ini dulu Jumber pada episode yang ke-9 ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ataupun kalau teman-teman punya saran, punya pertanyaan, ataupun punya kritik-kritikan yang insya Allah bisa membangun channel ini kembali, silakan untuk teman-teman bisa menulisnya di dalam kolom komentar. Mungkin hanya ini dulu yang dapat Dinda sampaikan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.